Selamat datang kembali. Hari ini kita akan melakukan pembahasan mendalam lagi ya. Kali ini dari buku The Personal MBA, kita fokus ke bagian bekerja dengan orang lain. Ada beberapa dinamika menarik nih yang sering terjadi, tapi mungkin nggak kita sadari. Iya, jadi misi kita kali ini tuh membongkar beberapa konsep inti soal gimana kelompok bisa memengaruhi kita. Terus gimana bias pribadi kita ikut membentuk interaksi. Mari kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Ada istilah konvergensi dan divergensi. Pernah nggak Anda perhatiin gitu? Kalau kita atau orang lain itu cenderung jadi mirip sama orang yang paling sering diajak ngobrol, paling sering ketemu. Ada kutipan menarik loh dari Jim Rohn. Anda adalah rata-rata dari 5 orang yang paling banyak menghabiskan waktu bersama Anda. Nah, ini inti konvergensi itu. Contoh gampangnya mungkin di lingkungan kerja ya. Misalnya budaya kerja yang gila kerja, lembur terus, lama-lama itu jadi kayak norma gitu, banyak yang ngikutin. Betul, betul. Dan yang menarik soal konvergensi ini ya, dia tuh kerjanya dua arah ya. Maksudnya kita bisa manfaati secara sadar, kayak ya kalau mau lebih terbuka ya bergaul aja sama orang yang supel, yang sosial. Tapi, nah, di sisi lain, ada juga tekanan untuk menyesuaikan diri. Ini bisa jadi penghalang kalau kita mau beda. Kayak contoh di sumber Anda itu, soal teman yang mencoba berhenti merokok, tapi ya susah banget karena teman-temannya masih pada ngerokok semua. Tekanan kelompok itu kan kuat ya. Nah, sebaliknya, kalau divergensi itu justru kecenderungan kelompok untuk jadi semakin berbeda dari kelompok lain. Semacam buat menegaskan identitas mereka gitu. Menarik ya. Gimana lingkungan bisa ngebentuk kita gitu. Tapi selain pengaruh dari luar, sumber ini juga nyinggung soal bias dari dalam diri kita sendiri. Namanya model bias. Pernah nggak sih Anda ngerasa kalau cara Anda ngerjain sesuatu itu ya udah pasti paling benar, paling efisien gitu? Ah, iya, modal bias. Itu asumsi otomatis kalau cara kita itu ya standar emasnya lah. Contoh di buku itu lucu ya. Soal rekan kerja yang heran banget lihat orang lain pakai tas lempang buat perjalanan pendek. Dia kan kekeh pakai koper beroda. Dia yakin banget caranya lebih baik, lebih superior. Ini sering banget kejadian loh. Bahkan di dunia kerja. Sering muncul jadi fenomena HIPO, Highest Paid Person's Opinion, tahu kan? Pendapat orang yang gajinya paling tinggi atau jabatannya paling tinggi itu seringkali menang. Bukan karena paling logis, tapi ya karena posisinya. Betul sekali. Dan ini bisa bahaya kan ya kalau semua orang ngerasa caranya paling benar. Ide baru atau mungkin cara lain yang lebih efisien jadi susah masuk. Tepat sekali. Makanya disinilah pentingnya konsep yang disebut inhibition. Di sumbernya, ini bukan cuma sekedar nahan diri nggak komentar ya, tapi lebih ke kemampuan kognitif kita untuk secara aktif ngasih jeda ke penilaian otomatis kita itu. Coba tanya ke diri sendiri, cara saya ini beneran paling bagus atau cuma cara yang paling saya kenal aja? Melatih inhibition ini penting banget biar kita bisa lebih terbuka sama perspektif lain, nggak kejebak model bias terus-terusan, apalagi pas kerja bareng tim. Kalau nggak, ya inovasi bisa mandek. Oke, jadi setelah pengaruh lingkungan, terus bias internal kita, ada satu lagi nih dinamika yang dibahas, konflik internal. Contoh paling gampang mungkin prokrastinasi kali ya, nunda-nunda kerjaan gitu. Rasanya kayak ada perang di dalam diri sendiri. Betul, betul banget. Satu bagian diri pengennya produktif, beresin kerjaan. Tapi, bagian lain pengennya santai atau ngerjain hal lain yang lebih asik saat itu. Dua-duanya nih kayak rebutan setir gitu, mirip kayak termostat pemanas sama pendingin ruangan yang nyala barengan. Hasilnya, ya suhu ruangannya jadi nggak anak. Akhirnya, kita nggak benar-benar kerja efektif, tapi juga nggak bisa istirahat tenang karena ya ada rasa bersalah atau ingat tugas yang belum kelar itu. Wah, itu gambaran yang kena banget. Dan ini pasti ngaruh juga ya ke dinamika kerja tim. Oh sangat, sangat berdampak. Memahami kalau konflik internal ini tuh ada bukan cuma di diri kita, tapi juga di rekan kerja kita, itu bisa mengubah cara kita berinteraksi loh. Mungkin rekan kerja kita kelihatan lambat atau nggak fokus itu. Bukan karena dia males, tapi bisa jadi dia lagi berantem juga di dalam. Entah prioritasnya bentrok atau ada keraguan internal. Mengakui kemungkinan ini bisa numbuhin empati lah. Dan membantu kita nyari solusi bareng bukan cuma frustrasi sendiri. Ini bukan cuma soal jadi orang baik ya, tapi ini strategi.
strategi buat bangun tim yang lebih kohesif, lebih produktif. Jadi kalau kita rangkum sedikit ya, pemahaman soal konvergensi dan divergensi itu bantu kita sadar pengaruh lingkungan. Terus modal bias itu ngingatin kita buat cek lagi asumsi pribadi kita. Dan terakhir, kesadaran soal konflik internal itu bisa ningkatin empati kita. Dan ujung-ujungnya ya efektivitas kolaborasi kita. Gitu ya? Persis, tepat sekali. Nah, ini membawa kita ke refleksi penting nih untuk Anda para pendengar. Coba deh perhatikan lagi lingkaran terdekat Anda, ingat tadi 5 orang yang paling sering berinteraksi, gimana nilai dan perilaku mereka itu secara halus, atau mungkin nggak terlalu halus juga ya, membentuk Anda. Dan yang mungkin lebih relevan lagi buat banyak orang, dalam konteks kerja tim, kapan terakhir kali Anda secara sadar, gitu ya, mempraktikkan inhibition? Kapan terakhir kali Anda sengaja memberi jeda pada model bias Anda dan benar-benar mempertimbangkan ide orang lain seolah-olah ide itu mungkin aja lebih bagus dari ide Anda sendiri? Itu pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan ya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.